Perselisihan antara musisi Ahmad Dhani dengan musisi Ryan Pono terkait dugaan penghinaan marga kini telah memasuki babak baru nih Besti. Kemarin suami dari Mulan Jamila itu akhirnya menjalani sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilayangkan oleh Ryan Pono terhadap dirinya. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR atau MKD DPR menetapkan bahwa Ahmad Dhani terbukti bersalah dan melanggar kode etik sebagai seorang anggota legislator. Ahmad Dhani juga diberikan sanksi berupa teguran lisan dan diwajibkan untuk meminta maaf kepada Ryan Pono dengan batas waktu 7 hari setelah putusan. Ya, saya sebagai anggota DPR RI dan fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Saya tadi sudah bicarakan dan sudah disuting juga bahwa seumur hidup saya dari lahir sampai umur 53 tahun saya tidak pernah merendahkan, menistakan marga, meskipun yang bukan darah biru pun saya tidak pernah merendahkan, apalagi yang darah biru gitu ya. Jadi saya nggak pernah punya rekor itu. Mendengar kabar tersebut sebagai pelapor, Ryan Pono ternyata tidak merasa puas nih Besti dengan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kepada sang terlapor Ahmad Dhani. Jadi terkait dengan putusan MKD hari ini, saya dan kami gitu mengapresiasi atas gerak cepat yang sudah dilakukan MKD gitu ya. Pelaporan saya itu, pengaduan saya itu tanggal 24 April dan hari ini kemarin saya klarifikasi pengadu dan hari ini sudah ada sidang teradu dan Ahmad Dhani sudah diputuskan melakukan pelanggaran etik, pelanggaran kode etik anggota dewan, gitu, anggota DPR. Walaupun saya tidak happy dengan sanksinya gitu ya, sanksinya sanksi ringan, hanya harus meminta maaf dalam waktu 7 hari gitu, itu saya nggak happy karena buat saya, buat apa MKD, buat apa itu yang mulia semua dengan segala kesibukan yang pasti super sibuk gitu, harus berlelah-lelah gitu, harus capek-capek untuk menginisiasi sebuah sidang yang esensi sidang itu hanya untuk mengajarkan seorang anggota dewan untuk minta maaf. Pemberian sanksi ini ternyata dinilai terlalu ringan nih Besti untuk seorang Ahmad Dhani yang saat ini tengah menjabat sebagai anggota DPR RI. Saking kecewanya, Ryan Pono bahkan menyebut bahwa sidang kemarin secara tidak langsung sudah menyepelekan perkara yang ia laporkan. Bagaimana tidak, sikap dan perkataan dari Ahmad Dhani dinilai sudah merugikan material kehormatan seorang yang sudah dibangun lewat adat istiadat. Secara tidak langsung dalam tanda kutip sudah dianggap sepele juga sebetulnya gitu. Karena pelanggaran etik kan dianggap kan apa sih, tidak menimbulkan kerugian-kerugian aktual gitu kan. Yang namanya pelanggaran etik pasti tidak menimbulkan kerugian aktual, tapi kerugian itu kan bukan hanya kerugian aktual gitu, ada juga kerugian material bahwa kehormatan seseorang yang selama ini sudah dibangun lewat adat istiadat apa segala macam akhirnya menjadi sesuatu yang sepele gitu. Jadi saya harap sanksinya lebih besar dari itu sebetulnya. Tak hanya itu, bahkan permintaan maaf dari Ahmad Dhani pun dinilai tidak tulus oleh Ryan Pono nih Besti. Ia juga menyebut bahwa permintaan maaf dari Dhani hanya sekedar formalitas dan terkesan terlalu basa-basi. Dan terkait permintaan maaf, sampai hari ini tidak ada permintaan maaf. Dhani hanya meminta maaf di media dan juga tidak menyebut nama saya. Dan permintaan maaf Dhani itu lahir dari ketaatan dia terhadap MKD. Gitu. Lahir dari ketaatan dan ketakutan dia terhadap MKD. Makanya dia minta maaf lewat media itu. Tapi sejatinya dia tidak pernah merasa bersalah gitu.
Jadi permintaan maaf yang lahir dari rasa tidak bersalah, apa tuh? Jadi itu permintaan maaf yang basa-basi. Dari kejadian ini, Ryan benar-benar sangat menyayangkan sikap dari Ahmad Dhani. Bahkan ia menyebut bahwa Ahmad Dhani sangat terlihat tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, bahkan kebijaksanaan untuk menjadi seorang wakil rakyat. Dalam hal ini, tapi sedihnya gini, dalam hal ini kami juga keluarga saya dan mungkin sebagian rakyat Indonesia yang juga menjadi silent majority dari orang-orang yang juga setuju dengan saya gitu, bahwa Ahmad Dhani itu orang yang sangat arogan gitu. Lewat proses ini kejadian-kejadian jadi paham bahwa semakin confirm bahwa Ahmad Dhani itu benar-benar tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, tidak punya wisdom, tidak punya kebijaksanaan untuk menjadi wakil rakyat, menjadi anggota dewan, dan untuk menjalankan peran sebagai wakil rakyat. Itu aja. Jadi ada hukum tabur tuai ya. Ketika kita diremehkan, kita meremehkan orang, one day akan diremehkan. Dan Mas Dhani harus tahu bahwa kalau dengan sikap dia yang seperti ini, kemudian dia merasa bahwa dia sudah berhasil menganggap saya nggak penting gitu, sudah berhasil meremehkan saya, dia harus tahu juga bahwa Ahmad Dhani dengan segala kapasitasnya yang katanya adalah ikon musik Indonesia, buat saya dia lebih nggak penting lagi, buat saya dia lebih remeh lagi, buat saya dia sama sekali tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk jadi anggota dewan. Dan sampai hari ini kontribusinya terhadap kemajuan generasi lewat peran dia sebagai anggota dewan. Nampaknya perkara ini masih belum juga nih menemukan titik terangnya. Tapi kita berharap semoga perselisihan Ahmad Dhani dan Ryan Pono bisa segera berakhir ya Besti. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi happening lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.